Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama maaf, ini saya mengirim video ini agak telat karena laptopku keyboardnya rusak dan tidak bisa dipakai, sehingga ya nggak cuma rusak sih, ya pokoknya laptopnya nggak bisa dipakai lah. Jadi saya tidak bisa mengerjakan slide dan juga tidak bisa merekam video. Tapi ya baru kemarin saya pinjam dan baru bisa bikin materi dan videonya ini. Jadi maaf untuk itu. Jadi untuk hari ini kita akan bahas tentang tahapan kelompok, dan ini adalah salah satu teori yang dipublikasikan tahun 1965. Tapi teori ini cukup berpengaruh dalam menjelaskan bagaimana sebuah kelompok itu berkembang, dan ini sangat dipakai untuk misalnya pembentukan tim dan bagaimana bisa meningkatkan kinerja tim, apa sih proses yang terjadi di dalam sebuah kelompok. Nah, ini yang akan dibahas pada pertemuan ini. Untuk materi ini, beberapa sumber yang menjadi acuan adalah artikel aslinya. Jadi forming, storming, norming, dan performing itu datangnya dari penelitiannya si Bruce Tuckman, dan ini bisa di download secara gratis di Google Scholar. Jadi ini artikel aslinya, Developmental Sequence in Small Groups, Bruce Tuckman, tahun 1965, Psychological Bulletin. Setelah publikasi ini ada juga publikasi yang direvisi, bukan publikasi yang direvisi, tapi ini adalah pengembangan teorinya. Jadi tadinya teorinya cuma ada empat tahap, kemudian setelah sekitar 10 tahun kemudian mereka publikasi artikel yang memperbaharui model, mempertimbangkan literatur yang terkini. Dan ini Bruce Tuckman dan Mary Ann Jensen tahun 1977. Dan juga ada review tentang teorinya Tuckman ini, Stages of Group Formation ini. Ada sebuah paper yang mereview 40 tahun storming atau 40 tahun pengembangan teori ini. Itu Dennis Bonebright, ditulis pada tahun 2010. Jadi 3 sumber ini yang menjadi referensi untuk materi hari ini. Jadi misalnya teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut, ya yang tadi bisa dilihat jurnalnya tadi. Saya mendownloadnya secara gratis di Google Scholar, dan seharusnya teman-teman juga bisa. Jadi silakan dibaca. Saya selalu mendorong mahasiswa untuk membaca dari sumber aslinya. Oke? Jadi mari kita mulai. Kita akan bahas tentang tahapan kelompok. Jadi tahapan kelompok intinya fenomena bagaimana sebuah kelompok terbentuk dan proses apa saja yang dilalui oleh anggota-anggota kelompok itu. Perlu ditekankan bahwa dalam kuliah ini yang kita bahas adalah proses intragroup. Jadi proses di dalam kelompok. Jadi sebuah kelompok terbentuk, kemudian interaksi antara anggota di dalam kelompok ini seperti apa. Yang tidak kita bahas adalah hubungan antar kelompok atau intergroup relations. Kita tidak membahas tentang bagaimana satu kelompok berinteraksi dengan kelompok lain, tapi kita menjelaskan di sini adalah anggota dari sebuah kelompok dan interaksinya dalam kelompok tersebut, atau dikenal dengan intragroup proses. Jadi itu perlu ditegaskan dari awal. Kemudian tahap-tahap pembentukan kelompok itu penelitiannya itu dilakukan
1965 dan ceritanya cukup menarik menurut saya. Jadi ini jurnal yang diacu tentang teori pembentukan kelompok itu. Developmental Sequence in Small Groups ditulis oleh Bruce W. Tuckman, dan kalau kita lihat di sini dia adalah peneliti di Naval Medical Research Institute, Bethesda, Maryland. Jadi ini tempat dia bekerja setelah dia lulus S3. Nah, jadi tahun 65, bayangin tahun 65 kita ada kejadian G30S di Indonesia, dan sejarah berubah bagi Indonesia dari Soekarno ke pengaruh komunisme mulai dieliminasi. Dan pada tahun 1965 ini juga lahir sebuah publikasi yang cukup berpengaruh berkaitan dengan tahap-tahap pembentukan kelompok. Jadi ini menggambarkan kayak situasi di Indonesia dan situasi yang di Amerika Serikat, di kalangan akademisi psikolog. Jadi itu cukup menarik bagi saya. Nah, seberapa besar pengaruh penelitian ini, paper ini di dalam dunia akademik atau dalam psikologi? Salah satu cara untuk melihat seberapa pengaruh atau seberapa besar impact sebuah paper itu, kita bisa lihat, salah satunya adalah kita bisa melihat di Google Scholar, dan di sini kita bisa melihat berapa paper yang mensitasi paper yang awalnya ini. Jadi ini kan 65 ya. Tadi judulnya sama oleh Bruce Tuckman, Developmental Sequence in Small Groups, dan itu disitasi oleh 8.916 paper. Jadi ya cukup besar, cukup berpengaruh. Kemudian versi yang direvisi yaitu Stages of Small Group Development Revisited, ditulis oleh Tuckman dan Jensen. Ini bisa gratis tinggal di-download. Kalau ada ini PDF tinggal di-download. Ini disitasi oleh 3.788 paper. Jadi paper ini cukup berpengaruh dan membuka diskursus tentang tahap-tahap pembentukan kelompok. Selanjutnya kita akan belajar tentang siapa sih si Bruce Tuckman ini. Jadi awalnya dia mulai meneliti, dia adalah peneliti di bidang educational psychology, psikologi pendidikan. Selain itu dia menjadi executive editor Journal of Experimental Education. Pada tahun 2004 sampai 2005 dia menjadi anggota Council of Representatives of the American Psychological Association. Untuk S3-nya, dia memperoleh gelar S3-nya di Princeton. Dan setelah dia selesai kuliahnya di Princeton, dia mulai mendalami proses di dalam kelompok. Dan itu tidak terlepas dari tempat kerjanya, yaitu di Naval Medical Research Institute, yaitu Naval Medical Research Institute. Jadi berhubungan dengan Navy, itu angkatan laut. Jadi dia bekerja di bagian riset angkatan laut. Nah, yang menarik sebenarnya adalah atasannya adalah Erwin Altman. Jadi si Bruce Tuckman dia bekerja di bawah si Erwin Altman, dan si Erwin Altman ini dia ingin mengetahui bagaimana mengelola kelompok-kelompok kecil untuk tujuan praktis tempat kerjanya itu di angkatan laut itu. Dan sebagai atasannya dia mengumpulkan semua artikel berkaitan dengan pengembangan kelompok. Jadi ini mungkin salah satu ketika saya baca ini ya, ternyata dunia riset itu memang tidak terlepas dari jurnal atau artikel ilmiah. Jadi ini sebuah kepala bagian riset di sini, dia mengumpulkan semua artikel tentang pengembangan kelompok, dan ya tulisannya sih semua artikel. Ya mungkin saat itu artikel belum begitu banyak seperti sekarang.
Nah, terus dia mengumpulkan semua artikel itu, terus dia meminta si Bruce Tuckman untuk mereview artikel tersebut dan mencari tahu sebenarnya apa sih yang inti atau apa sih yang bisa dipelajari dari artikel ini. Ada sekitar 50-an artikel yang dikasih ke Bruce Tuckman ini, dan Bruce Tuckman diminta untuk mereview dan memaknai artikel tersebut, apa kesimpulannya atau bagaimana interpretasi Bruce Tuckman ketika dia membaca 50-an artikel tersebut. Dan setelah dia mulai melakukan literature review atau tinjauan pustaka atas 50-an artikel tersebut, dia berusaha untuk mengirim artikel tersebut ke jurnal ilmiah. Dia mengirimnya ke Psychological Bulletin. Itu salah satu jurnal yang impact faktornya cukup besar di psikologi. Kalau tidak salah itu ranking 4 kalau untuk psikologi. Namun awalnya ditolak. Alasan kenapa papernya ditolak karena ternyata artikel-artikel yang dibahas dalam papernya si Tuckman ini banyak mengutip penelitian-penelitian yang menurut editornya kualitas artikelnya itu rendah. Jadi artikelnya itu lebih bersifat buktinya itu kayak cerita anecdotal dan tidak kuat di metodologinya. Dan itu menjadi salah satu alasan. Jadi kualitas dari penelitian yang dia kutip dalam papernya itu kurang bagus, sehingga tidak cocok untuk dipublikasikan di Psychological Bulletin yang sangat berpengaruh atau yang memiliki dampak yang besar. Namun Tuckman tidak menyerah, dan dia meyakini bahwa paper dia itu memiliki nilai yang besar bagi pengembangan psikologi, khususnya pengembangan kelompok. Sehingga dia melakukan revisi dan dia berargumentasi kepada editornya bahwa sebenarnya penelitian-penelitian yang dikutip itu meskipun itu memang kualitasnya rendah, namun dia menggunakan itu untuk membuat inferensi terhadap tahap-tahapan kelompok. Jadi dia menggunakan penelitian itu sebagai kayak contoh aja. Dan memang saat itu penelitian tentang pengembangan kelompok memang tidak banyak. Jadi dengan argumentasi itu dia kemudian berhasil meyakinkan editor, dan setelah revisi juga, dan akhirnya papernya terbit di Psychological Bulletin pada tahun 1965. Nah, salah satu hal yang perlu, jadi sekarang kita mulai bahas tentang papernya itu yang diterbitkan tahun 1965. Jadi kelompok apa saja yang masuk dalam paper dia. Jadi ada tahapan-tahapan kelompok, namun kelompok apa saja yang dia teliti atau dalam literature review-nya, penelitian-penelitiannya yang ada di literature review itu membahas kelompok yang seperti apa. Nah, ternyata kelompoknya atau yang dia sebut dengan setting itu ada 3 jenis. Ada kelompok terapi, kelompok training. Jadi kelompok terapi itu group psychology. Jadi ada psychotherapist, kemudian ada klien-klien yang lebih dari satu, dan mereka melakukan group therapy. Dan beberapa literatur yang dia gunakan untuk papernya itu sebagian besar berasal dari kelompok ini. Jadi kelompok terapi. Paper berkaitan dengan group therapy. Ada kelompok yang lain kelompok lain yaitu kelompok training. Yaitu kelompok training itu seperti kayak training karyawan, training teamwork, kayak gitu. Jadi itu kelompok yang lain. Dan kemudian ada kelompok lab. Kelompok lab itu memang penelitian yang khusus ingin mengamati
dinamika kelompok, dan mereka memiliki tugas-tugas yang sudah terdefinisi dengan jelas. Misalnya kelompok ini silakan bikin proposal. Saya nggak tahu aslinya itu atau nggak papernya, tapi sebagai gambaran itu misalnya ada tugas, dan kelompok tersebut suruh menyelesaikan tugas tersebut. Ya kayak misalnya presentasi di kelas, atau misalnya penelitian mini riset. Tapi mini riset tersebut kemudian diamati oleh peneliti-peneliti atau psikolog-psikolog, dan mereka mulai melihat dinamika kelompok di situ. Jadi itu kelompok lab. Dan kelompok lab ini ada satu lagi, kelompok alami. Jadi itu kayak kelompok agama, kelompok suku. Ini kan kelompok alami gitu ya. Itu juga diteliti, atau itu menjadi salah satu setting yang dia bahas dalam pembentukan kelompok itu. Kemudian ada dimensi pembentukan kelompok. Dalam dinamika kelompok itu ada interpersonal, yaitu bagaimana interpersonal relationship atau hubungan antara anggota itu berubah seiring dengan perubahan tahapan-tahapan kelompok. Kemudian ada orientasi tugas, interaksi yang berkaitan dengan tugas yang harus dikerjakan. Jadi ini dia melakukan, jadi perlu diingat lagi bahwa dia dikasih 50-an artikel oleh bosnya untuk dilakukan tinjauan literatur. Nah ternyata dalam tinjauannya itu dia kayak semacam melakukan thematic analysis, atau dia mulai mengklasifikasi riset-risetnya dan mulai interpretasi juga. Ternyata riset-riset dalam paper itu ada yang tentang group therapy, kelompok terapi, ada yang tentang training, ada yang tentang kelompok lab atau kelompok alami. Nah kemudian dari papernya juga dia menginterpretasi bahwa ada beberapa dimensi yang pokok, yaitu dimensi interpersonal, yaitu interaksi antara anggota, dan juga ada dimensi orientasi tugas. Jadi ini akan menjadi bagian penting dari teorinya. Oke, terus tahap-tahap dalam kelompok ini yang membuat dia cukup dikenal. Itu tahap-tahapan dalam kelompok. Ketika kelompok itu mulai tumbuh, prosesnya seperti apa? Forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Kalau untuk paper dia yang pertama, yaitu tahun 1965, itu ada 4 tahap: forming, storming, norming, dan performing. Sementara adjourning itu baru diusulkan atau baru dipropose itu pada paper dia yang tahun 1977, atau sekitar 10 tahun setelah paper yang pertama. Jadi ini forming, storming, norming, performing. Nah, kita akan bahas masing-masing dari tahapan ini. Yang pertama adalah forming. Jadi testing the water. Jadi ya ketika kita ada dalam sebuah kelompok, tahap awalnya adalah kita bertemu dengan orang-orang, dengan anggota kelompok yang lain. Dan perlu diingat juga bahwa dalam kelompok ini ada tokoh-tokoh kunci, karena ini tidak terlepas dari setting. Settingnya kan tadi ada group therapy, ada trainer, ada kelompok alami, dan ada kelompok lab. Jadi khususnya untuk setting misalnya group therapy dan training, itu kan ada orang kuncinya, yaitu therapist. Dalam setting training ada trainernya. Mereka adalah pemimpinnya atau leadernya yang memiliki peran untuk mengarahkan kelompok. Nah, untuk bagian forming ini, jadi anggota kelompok mereka mulai berkenalan dengan situasi kelompok. Mereka berkenalan dengan orang lain, mereka berkenalan dengan orang-orang yang berpengaruh di situ, terapis dan trainer. Kemudian mereka mulai testing the water. Jadi mereka mulai mencari tahu perilaku apa saja yang dapat diterima oleh kelompok.
Dan mereka misalnya mengucapkan sesuatu atau mereka mau melakukan sesuatu, kemudian mereka melihat atau mengamati bagaimana respon anggota lain dan juga bagaimana respon dari terapis atau trainer terhadap perilaku atau ucapan tersebut. Karena namanya testing the water, dia kayak menguji. Jadi kira-kira kalau saya berperilaku seperti ini, reaksinya seperti apa. Kalau misalnya reaksinya kurang baik, ya dia jadi paham, oh oke, berarti kelompoknya ada semacam aturan seperti ini. Kalau misalnya dia melakukan sebuah perilaku dan ternyata itu didukung oleh anggota yang lain atau dipuji oleh terapis atau trainer, berarti itu mengindikasikan bahwa perilaku seperti ini atau ucapan seperti ini itu yang menjadi yang didukung atau yang didorong oleh kelompok. Nah, pada tahap ini anggota kelompok sangat bergantung pada orang kunci atau orang yang berpengaruh, terapis atau trainer. Atau anggota kelompok yang berpengaruh, bisa jadi ada anggota kelompok yang dia disegani, dia memiliki mungkin pengalaman yang lebih, dan kemudian dia menjadi salah satu acuan dalam apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kelompok ini. Dan dependence, atau karena mereka mulai testing the water, mulai belajar tentang grup ini, tentang dinamika kelompok ini, interaksi mereka sangat bergantung pada orang-orang yang berpengaruh di situ. Jadi ini salah satu karakteristik dari tahap forming dalam dinamika kelompok. Kemudian setelah mulai berkenalan dengan anggota yang lain, berkenalan dengan terapis, trainer, atau tugas-tugasnya, anggota kelompok menunjukkan sikap tidak. Ada tahap berikutnya, yaitu storming atau intra-group conflict. Jadi intra-group conflict ini mengacu pada konflik yang terjadi di dalam kelompok antara anggota, bisa jadi antara anggota dengan terapis atau antara anggota dengan trainer. Jadi ada tarik-menarik, ada sikap tidak menerima anggota lain atau terhadap terapis. Dan ini dilakukan karena masing-masing anggota ingin mengekspresikan dirinya dan menentang pembentukan kelompok. Jadi saat ini sudah mulai ada aturan-aturan kelompok yang diharapkan dipatuhi oleh anggotanya. Nah, kemudian bisa jadi ada anggota yang tidak menerima harapan atau tujuan dari kelompok ini, sehingga atau mereka merasa bahwa aturan-aturan atau situasi kelompok ini sangat mengekang kebebasan dirinya. Biasanya mereka bebas, dan perlu diingat juga bahwa karena settingnya, maksudnya salah satu settingnya adalah group therapy, ini juga orang-orang yang memiliki persoalan psikologis. Ya, jadi disebutkan misalnya alcoholics, atau orang-orang yang mereka punya permasalahan dengan alkohol, dengan minuman keras, atau ada orang yang dia punya persoalan dengan narkoba. Jadi karena settingnya group therapy, jadi ya mereka mungkin terbiasa dengan gaya hidup yang tidak diatur dan tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun. Ketika dia masuk ke kelompok, kebiasaan dia langsung di-constrain atau langsung terkontrol oleh orang lain, yaitu anggota lain, terapis dan trainer. Dan di situ untuk kelompok terapi khususnya itu bisa melahirkan konflik, bagaimana ada anggota atau mungkin beberapa anggota yang merasa pembentukan kelompok ini sangat mengekang dirinya. Jadi dalam tahap ini tidak ada persatuan antara kelompok. Nah, kemudian kita akan bahas tentang intra-group conflict. Jadi misalnya dalam konflik ada beberapa tahap, yaitu disagreement. Jadi mungkin ada disagreement anggota ini terhadap tujuan kelompok atau aturan kelompok, atau dia tidak setuju dengan pandangan seseorang, atau dia tidak setuju dengan pandangan terapis. Kemudian ada konfrontasi,
escalation, de-escalation, sama resolution. Jadi disagreement itu seperti apa? Itu pada fase awal terbentuknya kelompok, anggota kelompok bertukar informasi untuk bisa memahami lebih jauh antar anggota. Jadi ini pada fase formation gitu ya, forming. Jadi bertukar informasi, saling mengenal, mulai membaca situasi, testing the water. Dan mungkin dalam hal ini muncul ketidaksepahaman dalam hal-hal tertentu. Mungkin gerak interaksi melambat, dan karena memang kelompok ini jadi tidak terlepas dari tujuan kelompok. Jadi group therapy, kelompok training, atau misalnya kelompok yang di dalam lab itu ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, ketika terjadi disagreement, ini bisa menghambat progres atau menghambat kinerja untuk mencapai tujuan. Jadi interaksi antara anggota bisa semakin tidak terjalin karena ada disagreement. Dan disagreement ini harus diatasi sebelum bisa mulai bekerja atau bisa bekerja sama. Yang terjadi adalah perhatian kelompok tertuju ke sumber konflik. Jadi anggota terapis energinya itu untuk mengatasi persoalan, untuk mengatasi disagreement, dan mencoba mengidentifikasi apa dan seberapa tingkat seriusnya. Jadi apakah ketidaksetujuan pandangan ini bisa mengakibatkan pecahnya kelompok, atau bisa dikelola sehingga tidak perlu berdampak terlalu serius pada kelompok. Dan juga berusaha untuk memperkirakan seberapa mengancam kesatuan kelompok. Jadi adanya disagreement tersebut. Tahap selanjutnya adalah confrontation. Pada fase ini kelompok menyadari bahwa ada perbedaan yang nyata antara dua atau lebih anggota. Nah, solusinya tidak mudah dan menjurus ke perpecahan. Jadi saat ini true conflict benar-benar terjadi, dan tindakan atau keyakinan satu orang itu lebih incompatible dengan action belief dari satu orang atau lebih anggota lain. Jadi intinya di sini mulai menyadari bahwa kalau sebelumnya kan tidak disadari adanya perpecahan atau adanya kayak polarisasi antara anggota. Tapi saat ini pada fase konfrontasi ini sudah menyadari bahwa ternyata tiga orang ini mereka sepertinya memiliki kecenderungan untuk ingin menjatuhkan atau ingin menggagalkan terapi ini. Sementara ada kelompok lain yang mungkin mereka tidak peduli, tapi ada kelompok lain yang mereka mendukung terapi ini. Jadi kan ada kayak komposisi antara beberapa kelompok yang memiliki tindakan dan keyakinan yang berbeda, dan ini incompatible. Jadi misalnya kelompok A mereka pingin menggagalkan group therapy ini, mereka punya tujuan untuk membuat terapisnya atau trainernya kelihatan kayak orang bodoh, dan mereka melakukan berbagai macam hal untuk melakukan itu. Dan ada kelompok yang lain yang mereka yakin bahwa group therapy ini atau training ini bisa meningkatkan kehidupan mereka, sehingga itu incompatible. Jadi satu kelompok merasa bahwa group therapy ini bagus dan bisa dilakukan, bisa bisa meningkatkan kehidupan mereka, sementara ada kelompok lain yang merasa bahwa group therapy ini buang-buang waktu. Dan karena ada dua kelompok ini, tujuan dari kelompok mereka itu saling bertentangan. Jadi kelompok ini kalau mereka berhasil, itu artinya kelompok yang lain dirugikan. Nah, jadi ada belief action atau tujuan yang incompatible. Itu ketika ada konfrontasi. Dalam confrontation ini juga ada tension building dengan meningkatnya komitmen. Jadi tadi komitmen ya, jadi ada kayak polarisasi. Anggota-anggota yang setuju dengan menjelek-jelekan terapis, atau dalam konteks terapis ada komitmen antara anggota-anggota yang enggak, kita harus membela terapis. Nah, ini kecemasan dan tension akan meningkat.
dan pihak-pihak yang berinteraksi bersikukuh pada posisinya dan lebih emosional. Kemudian yang terjadi adalah coalition formation, jadi tension mulai situasi mulai memanas dan terbentuknya koalisi. Jadi tadi itu kelompok kecil dalam kelompok besar, dan semakin terjadi polarisasi. Jadi mungkin ada tadinya orang yang netral, tapi karena adanya konfrontasi tersebut, itu membuat orang yang netral dia semakin mendukung ke salah satu pihak. Atau mungkin tadinya orangnya ya sebenarnya saya senang sih ada group therapy ini, menurutku ya saya bisa dapat dikit manfaat dari tempat ini. Tadinya mungkin seperti itu, tapi karena ada konfrontasi dan dia sangat tidak suka dengan cara-cara beberapa anggota yang lain yang menjelek-jelekan terapis, dia semakin membenci mereka atau tidak suka dengan mereka, dan dia semakin mendekati kubu yang pro terapis atau yang pro terapi ini akan berhasil. Jadi ada polarisasi dan melahirkan dua atau mungkin beberapa kubu. Mungkin ada satu kubu yang dia nggak peduli. Dan terjadi eskalasi atau peningkatan komitmen, kecemasan, dan ketegangan serta polarisasi yang terjadi dalam fase konfrontasi sering diikuti dengan periode eskalasi konflik. Jadi konfliknya mulai lepas kendali, dan ini bisa membuat konfliknya tadinya kecil menjadi semakin besar. Jadi mungkin tadinya konfliknya itu cuman saling mengejek atau cuman kayak menyindir, tapi performance dari kelompok itu masih tetap bisa jalan. Namun bisa jadi konfliknya benar-benar going out of control, sehingga konfliknya itu menyebabkan kelompok besarnya tadi itu pecah. Dan ini diperkuat oleh beberapa faktor yang bisa meningkatkan konflik di dalam kelompok, yaitu saling tidak percaya antara anggota, frustrasi, yang mungkin yaitu frustrasi itu misalnya dalam aggression itu kan, frustration itu adalah obstruction of goals. Jadi ada satu kelompok yang mereka memiliki tujuan untuk menjadi lebih baik, dan mereka meyakini bahwa group therapy ini bagus untuk mereka. Tapi tujuannya itu dihadang oleh kelompok yang lain yang mereka benar-benar melakukan tindakan yang sangat mengganggu proses grup terapi ini. Mungkin mereka mendominasi diskusi, dan atau mungkin mereka benar-benar kayak tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah disepakati. Ini membuat frustrasi dan hal-hal negatif yang resiprokal. Jadi ya mereka saling menjelek-jelekan, atau tindakan satu dibalas dengan satu tindakan negatif dibalas dengan satu tindakan negatif yang lain. Dan ini beberapa hal yang bisa membuat konflik ini menjadi semakin parah. Setelah eskalasi ini, namun ada de-escalation. Timbul kesadaran telah membuang-buang energi dan waktu untuk bertikai. Muncul rasionalitas dan pengertian, mulai memahami kondisinya, mulai menyadari bahwa ini ngapain sih berantem mulu, ini ngapain sih kita di sini itu sebenarnya mau ngapain gitu. Mungkin yang tadinya anti banget sama terapis atau anti banget dengan grup terapi juga pada akhirnya dia mulai sadar sebenarnya dia ngapain sih, dan nggak ada gunanya juga. Jadi mulai ada rasionalitas, dan mereka mulai merenung sebenarnya mereka hanya buang-buang energi dan waktu untuk bertikai. Dan karena mereka mulai menyadari itu, terjadi pendinginan atau cool off, dan ini bisa dengan negosiasi atau membangun kepercayaan atau trust dengan orang lain, dan bisa jadi ada intervensi pihak ketiga. Jadi mungkin dari orang-orang yang berwenang, atau mungkin orang-orang yang cukup karismatik, dia membantu proses pendinginan dan meningkatkan integritas dari kelompok tersebut. Nah, jadi tadi itu membahas tentang konflik. Jadi itu tahapan dari Tuckman, kan ada
forming, storming, norming. Jadi kita ke tahap ketiga sekarang, norming. Nah, ini ketika konflik sudah mereda, sudah masuk ke de-escalation, dan muncul solidaritas. Dan di saat ini konflik sudah lewat, mereka sudah mulai berpikir tujuan mereka sudah mulai memahami pandangan-pandangan yang lain dan mulai terbuka untuk menerimanya. Nah, pada proses ini norming itu berkaitan dengan kohesivitas kelompok. Jadi bagaimana masing-masing anggota mulai merasa bahwa mereka adalah bagian dari kelompok. Dan ada semacam kesadaran tentang kebersamaan bahwa we are in this together. Bahwa kita harus bisa saling percaya, harus bisa saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang pada akhirnya itu bisa meningkatkan yang manfaatnya akan dirasakan oleh masing-masing individu juga. Jadi ini norming, mulai ada kesadaran bahwa ini kita sebenarnya adalah satu kelompok, dan kita memiliki keunikan, kita memiliki cara-cara tertentu untuk menyelesaikan permasalahan, dan kita saling mendukung. Dan tahap yang terakhir adalah performing. Jadi dalam tahap ini kelompok sudah bisa menjalankan fungsinya untuk memecahkan masalah. Masing-masing anggota memegang peran yang akan meningkatkan performance kelompok. Jadi dalam teorinya Tuckman ini, jadi kelompok itu ada tujuan atau ada output dari kelompok ini. Kalau misalnya untuk kelompok yang laboratorium itu kan jelas, jadi mereka dikasih tugas, silakan bikin mini riset, terus nanti kan outputnya apa gitu. Nah, kalau misalnya untuk, mungkin pertanyaannya mungkin kalau untuk terapi itu outputnya apa, performnya dalam bentuk apa. Nah, kalau untuk terapi, grup terapi ini performnya itu lebih ke insight tentang dirinya, atau bagaimana masing-masing individu secara bersama-sama mereka mendapatkan pemahaman tentang kondisi mereka masing-masing, gitu ya. Jadi dalam grup terapi, dalam counseling, grup terapi itu juga ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, performing ini mengacu pada tahap bagaimana konflik sudah lewat, mereka sudah mulai solid sebagai kelompok, mereka tidak lagi mengurusi hal-hal yang personal. Misalnya, saya tidak suka si orang ini, dia ngomongnya kayak orang sombong gitu. Saya nggak suka orangnya ini, atau mungkin saya nggak suka orangnya, dia nggak punya kontribusi apapun. Itu kan semuanya adalah aspek personal ya, dan itu tidak berkaitan langsung dengan performance kelompok. Ya, ada hubungannya dengan, maksudnya dia juga menyebutkan bahwa dalam group therapy interaksi sosial dan performance atau task orientation itu menjadi lebih fuzzy atau lebih blurred. Tapi ketika anggota sudah masuk ke tahap performing, mereka sudah bisa kayak tidak terlalu fokus pada aspek interpersonal kelompoknya, kayak menyerang anggota kelompok, tapi bisa lebih ke fokus bagaimana kita kerjasama untuk bisa menjalankan fungsi kita dan bisa berhasil untuk mencapai tujuan gitu. Jadi fokusnya itu udah kepada mencapai tujuan atau meraih cita-cita gitu. Itu ya. Nah, kemudian adjourning. Jadi ini adalah tambahan. Awalnya ada 4 tahap, kemudian pada tahun 1977 mereka melakukan review literatur lagi, dan yang mereka temukan ada salah satu aspek yang penting dalam tahapan kelompok, dan itu berakhirnya kelompok itu sendiri. Jadi mereka nge-review beberapa artikel-artikel yang muncul setelah publikasi yang pertama pada tahun 1965, dan mereka menemukan bahwa ketika kelompoknya berakhir, itu juga salah satu tahap dari kelompok. Misalnya grup terapi, mereka sudah mulai berhasil untuk membuat pasien-pasiennya mulai ada kayak peningkatan atau ada progres gitu, dan ketika performance sudah optimal, kemudian terapinya berhenti. Atau misalnya kelompok training, kelompok training itu kan misalnya acaranya cuma kayak seminggu atau 2 minggu gitu ya,
dan trainnya sudah menganggap bahwa team buildingnya sudah cukup bagus, mereka sudah bisa dilepas dan menerapkan materi yang dipelajari itu dalam lingkungan masing-masing, sehingga ya kelompok saat training itu sudah selesai, kemudian mereka ke tempat kerjanya. Terus misalnya untuk kelompok yang laboratorium itu ya, bagaimana mereka dikasih tugas. Nah, ketika tugasnya atau kayak tugas kelompok ya di kuliah itu, teman-teman mengerjakan tugas, setelah diserahkan ke dosennya atau setelah presentasi, habis itu kan kelompoknya bubar. Dan mungkin setelah itu akan membuat kelompok yang lain. Jadi tahapan bubar atau tahapan kelompoknya selesai itu juga salah satu tahapan yang penting, yang dia sebut sebagai adjourning. Oke. Nah, terus kita sekarang melihat bagaimana dinamika pembentukan kelompok dalam kelompok terapi, dalam kelompok training, dan juga kelompok lab. Jadi ini adalah beberapa keunikan dinamika pembentukan kelompok dalam kelompok terapi. Jadi pada fase forming, peserta bergantung pada terapis dan mereka mengamati respon terapis, ucapan dan perilaku, membahas tugas-tugas yang perlu dilakukan dan batasan-batasannya. Bagian konflik ditandai dengan adanya defensiveness. Jadi defensiveness dari masing-masing pasien. Jadi jangan lupa ya, ini yang terlibat dalam grup terapi kan tentunya mereka ada alasan kenapa mereka sampai masuk ke situ. Jadi adanya defensiveness bahwa mungkin mereka merasa saya tidak kenapa-kenapa kok, saya dipaksa untuk di sini. Emang kamu siapa gitu loh. Jadi ada semacam mereka tidak ingin, mereka merasa bahwa tidak ada masalah, dan karena itu mereka tidak merasa harus mengikuti sesi ini atau tidak, ya itulah. Ada persaingan dan kecemburuan, bisa jadi persaingan dan kecemburuan, tidak suka atau mereka kayak saling berkompetisi untuk terlihat baik mungkin, atau juga persaingan untuk menjadi anggota yang dipercaya sama terapis, atau untuk persaingan untuk menjadi orang-orang yang dikagumi. Di sini ada saling menjelekkan dan sikap negatif antara anggota dengan terapis. Untuk tahap norming, setelah konflik muncul adanya persatuan antara anggota. Jadi mereka saling mendukung, kesadaran tentang kebersamaan sebagai kelompok, mulai munculnya we consciousness. Dan kemudian performing, orientasi menjadi kelompok kerja. Jadi kalau dalam konteks kelompok terapi ini, suasana kelompok saling mendukung dalam memecahkan masalah. Mana salah ini, salah tulis ya, masalah. Mereka sudah mulai analisis, diagnosis, dan terlibat dalam pembuatan keputusan apa yang harus mereka lakukan mungkin dalam minggu ini. Jadi ini dalam performance mereka sudah fokus kepada tugas-tugas kelompoknya dan tidak lagi membahas mungkin kayak konflik atau persoalan-persoalan antara individu. Karena norming mereka sudah solid, sekarang adalah saatnya untuk menyelesaikan masalah, analisis masalah, diagnosis kenapa sih mereka menjadi seperti ini. Dan tahap performance ini ditandai dengan adanya insight terhadap masalah diri sendiri. Jadi sebagai klien mereka merasa saya tahu mungkin ini berkaitan dengan masa lalu atau apa. Mereka mulai memahami penyebab perilaku abnormal dan ada perubahan diri ke arah yang lebih baik. Jadi ini performance dalam konteks kelompok terapi. Kalau untuk kelompok training, bagian formingnya sama, sangat bergantung pada trainer. Kalau tadi kan sangat bergantung sama terapis. Dan ada penerimaan tujuan kelompok. Jadi cukup tujuan kelompoknya seperti apa, terus mereka menerima. Nah, dalam hal ini konfliknya berbeda dengan yang tadi. Kalau konflik dalam setting kelompok training, konflik antara anggota yang menginginkan pendekatan kerja yang lebih aktif. Jadi mungkin ada yang anggota yang kita seharusnya, mungkin mereka kayak inisiatifnya sangat bagus gitu. Seharusnya kita melakukan ini, mereka kayak punya banyak ide yang ingin dilakukan. Dan ada kelompok yang mungkin mereka lebih pasif, jadi mereka kita nggak disuruh untuk kayak gitu, kita sebaiknya
konsultasi dulu sama leadernya atau kita sama trainernya apakah ini boleh atau enggak. Jadi mungkin konfliknya adalah satu kelompok beberapa anggota yang mungkin menggebu-gebu pingin melakukan banyak hal, sementara ada kelompok yang pasif, mereka alah ngapain ya gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu titik konflik karena mungkin yang merasa tidak terlalu semangat atau lebih pasif, mereka merasa kayak seolah-olah ini paksaan oleh orang lain untuk mengikuti perilaku dia atau mengikuti keinginan beberapa orang ini yang dia mungkin tidak setuju atau mungkin dia nggak ada waktu atau mungkin dia ya, jadi ada proses seperti ini. Selain itu ada persaingan untuk menjadi anggota berpengaruh. Jadi ya mungkin orang yang dikagumi atau dalam hal membuat keputusan dalam kelompok, ada beberapa orang yang memang mereka memiliki pandangan yang sangat kuat gitu ya, dan mereka berusaha untuk mempengaruhi anggota-anggota yang lain. Kalau misalnya ada dua orang yang seperti itu, nah mungkin mereka bersaing untuk mendapatkan simpati dari anggota, sehingga arah atau kinerja kelompok itu mengikuti visi mereka yang menurut mereka adalah yang terbaik. Dan adanya dalam kelompok yang tidak saling ini kayaknya kelompok yang saling bertentangan. Jadi yaitu kayak koalisi di dalam kelompok, mereka terpecah. Jadi dalam kelompok besar mereka terpecah dari beberapa kelompok yang memiliki tujuan yang saling bertentangan. Nah, setelah konfliknya selesai, dalam norming konflik mulai padam, saling mendukung. Dan ini kalau yang bagian norming hampir sama. Jadi adanya kebersamaan, we feeling. Mereka merasa bahwa mereka semakin kuat identifikasi kepada kelompok, dan ada pembentukan norma dan nilai baru yang khas pada kelompok. Misalnya keterbukaan, dukungan emosional. Ini kan norma-norma. Jadi kita harus saling mendukung. Kita harus memahami kondisi emosional seorang. Kita harus memberi semangat. Ini kan kayak norma dan nilai yang baru munculnya setelah konflik. Jadi karena adanya konflik itu mereka mulai memikirkan bagaimana norma-norma baru yang menjadi khas kelompok ini, dan ini akan membantu kita untuk mencapai tujuan kita sebagai kelompok. Kemudian dari sisi performance, kerjasama yang produktif, dan mereka aplikasi hasil pembelajaran ke konteks lain. Jadi ini mereka mulai sebagai kelompok sudah mulai bisa kerja dan fokus pada tujuan yang harus dicapai. Dan dalam konteks training ini, materi-materi yang disampaikan, mereka menginternalisasi teori atau materi tersebut, dan mereka mulai memikirkan bagaimana ini bisa diterapkan mungkin di tempat kerja mereka atau di masyarakat mereka, di masyarakat setempat, dan mungkin konteks lain gitu ya. Nah, untuk dinamika pembentukan kelompok dalam kelompok lab dan kelompok natural, jadi kelompok natural itu yang seperti kayak kelompok suku, agama. Kelompok lab itu mereka dikasih tugas, terus mereka diminta mengerjakan tugas itu secara berkelompok gitu ya. Nah, untuk tahap forming bergantung pada peran di luar kelompok, tradisi dan hierarki tanggung jawab, mengurangi ketidakpastian dengan menunjuk pemimpin. Jadi yang pertama itu khusus untuk yang kelompok natural ya. Jadi mereka tidak bergantung pada terapis atau pada seorang trainer. Dan salah satu ciri kelompok yang lab dan alami ini adalah leaderless. Jadi pembentukan kelompoknya itu mulai dari tidak ada pemimpin atau tidak ada tokoh kunci yang secara yang dari awal sudah ada. Jadi mereka masuk dan karena tidak ada orang kunci yang menjadi acuan masing-masing anggota adalah hal-hal di luar kelompok, yaitu tradisi dan hierarki tanggung jawab. Jadi misalnya apa yang mereka yakini dalam kelompok, dan ada kecenderungan untuk mengurangi ketidakpastian, sehingga mereka menunjuk pemimpin. Karena kalau misalnya
tidak secepatnya menunjuk pemimpin, kan nanti semakin tidak pasti karena nanti siapa yang akan mengakomodasi pendapat masing-masing, apa yang menjadi aturan-aturan kelompok ini, itu kan harus disepakati dulu sebelum mulai bekerja. Jadi ada keinginan untuk mengurangi ketidakpastian. Kemudian konflik yang terjadi adalah adanya konflik antara anggota yang menekankan pada otonomi dan hak individu. Jadi masing-masing individu mereka punya keinginan atau hak, dan mungkin dengan kondisi kelompok ini mereka merasa harus mengikuti gaya-gaya kelompok atau harus mengikuti aturan-aturan kelompok yang menurut mereka tidak relevan atau mereka tidak suka dengan adanya pembatasan. Konflik juga bisa terjadi ketika adanya anggota lain yang ingin mengambil peran sebagai pemimpin. Jadi kan mulainya kan tidak ada pemimpin, leaderless. Kemudian ada muncul pemimpin, bisa jadi ada ketidakpercayaan bahwa pemimpin ini tidak kompeten, dan karena itu mungkin anggota lain juga mendorong kamu lah yang jadi pemimpin, dia kan nggak ngerti apa-apa. Atau bisa jadi dari anggota sendiri dia merasa bahwa pemimpinnya tidak kompeten dan akhirnya dia bertindak atau dia bertindak untuk melemahkan atau melemahkan status pemimpin yang ada saat itu. Setelah konfliknya selesai, pada tahap norming ini terbentuknya sebuah tim, adanya jaringan pertemanan, mereka merasa ada saling membutuhkan dan semakin tinggi harmoni dan solidaritas. Norming umumnya sama ya, jadi solidaritas, saling mendukung dan saling bekerja sama. Untuk performance, struktur kelompok, peran dan kewajiban diinternalisasi. Jadi ya, struktur kelompok, jadi apa yang menjadi peran dari pemimpin, dari anggota, mungkin kan ada ketua, sekretaris, bendahara, kayak gitu kan, itu kan struktur kelompoknya, dan anggota, masing-masing anggota memiliki peran. Itu yang diinternalisasi ya, si A ketua, si B sekretaris, si C keuangan, si D acara. Strukturnya sudah terbentuk, diinternalisasi, dan kelompok memiliki cara yang khas dalam mengerjakan tugas dan memiliki konsentrasi yang lebih tinggi pada tugas dan bukan pada aspek interpersonal. Jadi ini sama juga, jadi intinya mereka orientasi kerjanya atau energi mereka dicurahkan untuk menyelesaikan tugas, dan mereka tidak lagi mempersoalkan masalah interpersonal antar anggota. Nah, teori ini tentunya tidak lepas dari kelemahan. Nah, semua teori ada kelemahan. Dan Tuckman ketika dia menulis paper dia yang pada tahun 1965 itu, yang pertama itu, dia juga mengakui beberapa kelemahan dari teori dia. Salah satunya, dan ini dari dia sendiri, sebagian besar kelompok yang digunakan adalah kelompok terapi, sehingga tidak representatif untuk semua kelompok. Jadi dari 50-an artikel yang dia review, memang sebagian besar itu kelompok terapi atau group therapy. Yang kedua, penelitian yang ditinjau dalam paper ini sebagian besar adalah observasi satu kelompok. Jadi ini kayak laporan observasi satu kelompok. Pengamatan dilakukan secara kualitatif, bukan kuantitatif, sehingga memungkinkan ada bias. Jadi ini salah satu alasan kenapa di awal editor dari Psychological Bulletin menolaknya, karena pendekatan yang kualitatif dan adanya bias ini yang membuatnya meragukan kualitas papernya, karena dia mengutip, menurut editornya, ada penelitian-penelitian yang kualitasnya kurang baik, sehingga ya itu ada kelemahan dalam penelitian kualitatif. Kemudian tidak ada pengkontrolan variabel atau variabel yang dimanipulasi secara eksperimen. Jadi kita tidak tahu sebenarnya variabel apa yang berperan. Jadi mengkontrol itu, misalnya kita mengkontrol, kita tidak tahu misalnya perubahan atau tahapan-tahapan itu berhasil untuk misalnya status ekonomi sosial yang tinggi, atau apakah itu berhasil untuk perempuan dan laki-laki, apakah itu berhasil atau berbeda untuk suku tertentu,
Apakah hanya berhasil bagi mereka yang berpendidikan tinggi dan tidak berhasil? Itu variabel-variabel itu mungkin mempengaruhi tahapan atau dinamika kelompok, atau misalnya pengalaman konflik, atau misalnya kemampuan performance. Itu tidak dilihat, tidak diteliti secara ketat dalam artikel yang dia kutip. Model Tuckman ini tidak bisa menjelaskan bagaimana kelompok berubah dari satu waktu ke waktu yang lain, dan ini saling berkaitan. Model tersebut memiliki asumsi bahwa pertumbuhan kelompok linear. Jadi misalnya kan ada 4 tahapan itu ya, ada yang forming, storming, norming, performance, adjourning. Tapi bagaimana satu tahap ini berkaitan dengan tahap yang lain gitu. Bagaimana dari proses forming kemudian itu bisa ke storming, itu kenapa itu terjadi? Terus dari storming ke norming, itu kenapa itu terjadi? Dari norming ke performance, itu kenapa bisa terjadi? Terus selanjutnya kritik itu adalah ada asumsi bahwa pertumbuhan kelompok itu linear. Jadi seolah-olah semua kelompok itu pada akhirnya bisa berhasil dan memiliki performance yang tinggi. Atau mereka, kalau misalnya kelompok terapi, seolah-olah semua klien akan menemukan insight, memiliki kemampuan untuk problem solving, menyadari latar belakang atau akar dari persoalan sendiri. Jadi ada asumsi bahwa kelompok itu selalu meningkat dan tidak dan seolah-olah mengesampingkan mungkin kenyataan bahwa bagaimana kalau misalnya konflik itu tidak selesai, bagaimana kalau misalnya sebuah kelompok konflik terus pecah. Nah itu bagaimana kalau misalnya kelompok mereka itu tidak bisa sampai forming? Apakah kelompok itu bisa dari konflik, atau mereka mengalami konflik tidak ada norming, jadi tidak ada kayak semacam kebersamaan, perasaan kebersamaan, tapi untuk practicalities, secara pragmatis mereka tetap bisa perform. Nah ini jadi ada kelemahan, seolah-olah harus melalui semua tahap itu dan selalu mengarah ke adjourning atau selalu mengarah ke performing gitu. Dalam kenyataannya kan dinamika kelompok kan ya lebih kompleks gitu ya, dan saya yakin ada beberapa ya kelompok ya dinamika kelompok tidak selinier dan tidak semudah itu. Namun Bone Bright dia melakukan review, dia menulis paper 40 tahun kontribusi teori Tuckman, dan memang kontribusinya cukup bagus. Pada tahun 1970-an dan 80-an sering digunakan praktisi untuk peningkatan kualitas tim. Jadi salah satu kontribusi utama adalah pada saat itu memang penelitian tentang group dynamics atau pengembangan kelompok atau pengembangan tim itu tidak banyak. Jadi dia menulis teorinya itu di saat penelitian tentang itu langka. Dan karena itu semakin banyak orang menyadari dan meminta paper dia saat itu. Pada tahun 90-an semakin banyak organisasi yang menyadari pentingnya kelompok kerja dan tim, dan teori Tuckman sering digunakan karena mudah dipahami dan dapat diterapkan di berbagai setting. Jadi mudah dipahami dan setting manapun, bisnis atau mungkin setting kesehatan atau organisasi kesehatan, itu bisa menggunakan 5 tahapan kelompok untuk menjadi kayak kerangka memahami dinamika kelompok. Selanjutnya survei kepada 150 tenaga profesional menyatakan bahwa model Tuckman paling banyak disebut oleh responden. Jadi sampai ya ini Bone Bright tahun 2010, dan ini udah 10 tahun kemudian
Tapi ya pas tahun itu dan sebelum-sebelumnya ya kita lihat dari situasinya juga secara akademik memang memiliki dampak dan juga memiliki dampak juga eh, untuk di dunia praktek. Jadi mungkin itu aja dari kuliah ini tentang dinamika kelompok. Saya pikir teman-teman juga bisa menggunakan framework ini untuk menganalisis dinamika kelompok di dalam kelas dan mungkin di dalam organisasi. Kalau misalnya teman-teman ada di organisasi dan jadi jangan apa ya, jangan takut atau jangan disheartened atau jangan kecewa ketika ada konflik. Kalau menurut Tuckman, konflik itu adalah salah satu tahap yang akan dilalui, dan setelah konflik tersebut itu bisa meningkatkan solidaritas dari sebuah kelompok. Jadi mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.